Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit secara singkat, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah seorang syekh dari Al-Azhar, beliau Dr. Toha Alisawah. Nanti setelah Isya insyaallah akan kita lanjutkan sesi penguatan tentang masalah-masalah ini insyaallah. Marhaban ahlan wa sahlan bi Dr. Toha Alisawah. Ya. Jamaah yang berbahagia, kita akan membahas tentang sebab-sebab hasad, tentang bahaya hasad, dan tentang bagaimana kita mengobati diri kita dari sifat hasad tersebut, serta bagaimana kita melindungi kita dari pengaruh hasad yang bahkan sampai bisa membunuh. Ini hasad. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang berbahagia, kita semuanya mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita berbeda-beda, yang duduk di antara kita ya. Umurnya ada yang sama, aktivitas kegiatannya sama, kerjaannya sama, akan tetapi Allah bagi untuk dia rezeki yang berbeda. Betul atau tidak? Umurnya sama, tapi kesehatannya berbeda. Ada yang masih kuat, tapi ada yang sudah baru umur 30 tahun sudah seperti umur 70 tahun kesehatannya ya. Berbeda-beda dan bermacam-macam. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi untuk umat manusia kehidupan mereka di dunia. Membagi itu, satu ada yang di atas, yang di tengah, ada yang di bawah. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sangat lemah, ada yang jabatannya paling tinggi, ada yang biasa-biasa, ada yang nggak punya jabatan, ada yang kerjaannya, gajinya luar biasa, ada yang cukupan, ada yang bahkan pekerjaannya nggak mencukupi untuk kehidupannya. Kita melihat itu semuanya. Kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada takdir Allah. Di antara rukun iman, percaya kepada takdir Allah. Dan kita mengimani bahwa itu sudah dibagi oleh Allah dan sudah diatur oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala meninggikan di antara kita satu di atas yang lain, meninggikan di sini di antaranya adalah contohnya satu lebih tinggi derajat sosialnya di tengah masyarakat daripada yang lain, lebih kaya daripada yang lain, lebih memiliki kekuasaan daripada yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar satu sama lain itu saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi yang paling rendah, dia ingat itu adalah titipan dan itu adalah pembagian dari Allah. Kemudian dia bersabar. Yang diberi yang paling tinggi, dia ingat bahwa itu adalah amanah, titipan, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersyukur. Jabatan yang tinggi ataupun yang paling rendah, pekerjaan yang luar biasa gajinya ataupun yang bahkan gak cukup untuk kehidupan, dua-duanya kalau dalam bahasa Al-Quran adalah ujian adalah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan, fitnah, dan dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu. Yang sehat tidak pernah sakit, yang sakit-sakitan terus menghabiskan biaya. Yang pontang-pantingan 24 jam kerja, banting tulang, berkucucuran, keringat, tapi gaji bulanannya itu bahkan nggak cukup. Ada yang kerjanya cuma setengah jam duduk di tempat AC, nyaman, tapi gajinya miliaran per bulan. Ada atau tidak? Ya. Masya Allah. Lihatlah kita ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar satu sama lain saling memahami bahwa itu adalah pembagian Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita ketika kita menghadapi dua ujian tersebut adalah apakah kita sabar ketika kita berada di bawah, ataukah kita syukur ketika kita berada di atas. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah memahami ini hadirin, maka janganlah kita hasad ketika melihat teman kita ternyata
baru sebulan di sini udah dapat kerjaan yang nyaman. Ya, di antara kalangan ustaz juga demikian. Ini ustaz baru datang setahun di sini, udah beli mobil, udah beli rumah. Kamu udah 10 tahun, pun tak pantai, belum dapat mobil, belum dapat rumah. Sama-sama pedagang. Ada pedagang baru datang, buka warung atau buka toko buah-buahan, lalu luar biasa, omsetnya luar biasa. Yang sono udah bertahun-tahun begitu aja. Sama-sama petani, sama-sama kerja di bidang yang sama. Ya, ketika datang seperti itu, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah telah membagi untuk kita semua titipan-titipan tersebut kepada kita. Tidak ada bedanya antara kita diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan, dengan jabatan yang tinggi atau kita tidak punya jabatan sama sekali. Ya, kita tahu yang kedua adalah al-Islam. Agama kita ini selalu mengajak kita untuk membersihkan badan kita secara fisik, juga untuk membersihkan jiwa kita dan hati kita. Lahir dan batin kita diminta agar kita suci dan bersih. Bahkan yang terbaik adalah sucinya hati kita dan jiwa kita, bukan badan kita. Kenapa? Karena ketika kita mati, yang akan kita bawa adalah amal yang ada dan yang terlahir pada hati kita. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari di mana harta, anak-anak, istri, pengikut semuanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan pertolongan kepada kita, kecuali dia datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Ayat ini sangat jelas sekali ketika kita diuji dengan jabatan, kekayaan, kemewahan, kemegahan, kesehatan, tidak pernah sakit. Ketika tidak disertai dengan hati yang bersih, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Akan tetapi ketika disertai dengan hati yang bersih, maka bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain di dunia dan juga di akhirat. Shallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, kita akan berbincang tentang haqiqatul hasan. Apa itu hasan? Kemudian marotibul hasan, tingkatan hasan, macam-macam hasan. Kemudian asbabul hasan, kemudian sebab-sebab kenapa kita hasan. Kemudian adrorul hasan, kemudian bahaya hasan, baik pada diri kita maupun kepada masyarakat secara umum. Kemudian ilajul hasan, kita akan membahas tentang obat agar kita tidak hasan dan terhindar dari bahaya hasan. Yang pertama tentang haqiqatul hasan. Tentang hasan itu apa sebetulnya? Hasan itu kalau kita bahasa Indonesia sama dengan iri dengki, ya, yaitu tamanni zawalin ni'mati 'anil ghairi. Kita menginginkan orang yang mendapat nikmat hilang nikmat dia. Sebel saya, baru sebulan datang ke sini nyanyi saya, bukan? Baru sebulan buka toko di sini udah laris-laris aja. Jangan-jangan dia pakai pelet. Jangan-jangan dia pakai tuyul, kata dia. Menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada temannya hilang dari dia. Ya, ini namanya hasad. Bahkan sebagian menginginkan bahwa nikmat dia pindah ke saya, kata dia. Ya. Dan hasad ini adalah sama dengan protes terhadap ketetapan Allah yang tadi kita sampaikan di ayat di atas tadi. An qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Ya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, aslul hasadi, hasad ini aslinya adalah bughdu ni'matillahi 'alal mahsud wa tamanni zawaliha. Kamu membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada temanmu tadi, kemudian kamu menginginkan nikmat tersebut hilang daripadanya. Ya Allah. Padahal selama ini orang yang dihasati tadi membantu dia, menolong dia, memudahkan urusan dia. Karena dengkinya orang tersebut, bencinya orang tersebut dengan nikmat Allah, orang yang menolongnya tadi dia hasati dan diinginkan agar orang tersebut hancur. Ya Allah, ini kurang ajar yang luar biasa begitu. Orang yang hasad itu. Ya. Yang kedua adalah tentang macam-macam hasad. Tadi secara umum hasad itu seperti itu. Mari kita lihat jika hal ini pernah menghinggapi kita
atau kita memiliki sifat ini, segera diobati, segera dihilangkan sebelum kita hancur. Orang yang hasad akan hancur lebih dahulu. Ya, bahayanya itu nggak hanya kepada dia, bahkan nanti melebar kepada orang yang dihasati. Maka nanti orang yang dihasati, biar tidak terpengaruh bahaya dari orang yang hasad, harus membentengi dirinya. Nanti kita akan bahas saja. Ya, para ulama menyebutkan ada 4 macam hasad. Yang pertama adalah tamanni zawalin ni'mati anil mun'ami alaihi walau lam tantaqil lil hasid. Menginginkan hilangnya nikmat temanmu dari dia, walaupun kamu gak menginginkan nikmat tersebut pindah ke kamu. Ini hasad yang pertama. Hasad yang kedua adalah tamanni zawalin ni'mati anil mun'ami alaihi wa husuli alaiha. Kamu menginginkan nikmat temanmu hilang dari dia, kemudian kamu menginginkan nikmat tersebut pindah ke kamu. Ini yang kedua, lebih parah. Yang ketiga adalah tamanni husulihi ala misli ni'mati allati 'indal mun'ami alaihi hatta la yahsul tafawutu bainahuma. Menginginkan nikmat seperti orang atau seperti temannya, seperti milik temannya, sehingga dia satu level dengan dia, dengan temannya tadi maksudnya. Ini juga bentuk hasad. 3 hasad 1, 2, 3 ini, ya, ini dilarang dan ini tercela. Ada satu hasad yang diperbolehkan, yaitu hasad yang keempat, menginginkan agar nikmat yang dimiliki oleh temannya tersebut dia juga mendapatkannya tanpa harus hilang dari temannya. Ya Allah, saya ingin kaya biar bisa berbuat soleh, berbuat baik seperti dia. Ya Allah, saya ingin rajin ibadah seperti dia. Ya Allah, saya ingin pintar ngaji Quran seperti dia. Ini juga hasad, tapi hasad yang diperbolehkan. Yang kita maksud hasad yang tercela, yang dibenci oleh Allah dan sama dengan protes terhadap nikmat Allah, adalah hasad yang pertama tadi, yaitu kamu menginginkan nikmat temanmu hilang dari dia, dan tambah kamu menginginkan setelah hilang dari dia pindah ke kamu, atau kamu menginginkan karena kamu gak ridho dengan keadaanmu sekarang, kamu menginginkan selevel di dunia ini dengan dia, biar kamu merasa dalam draft atau list orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terhormat. Ya, ini macam-macam hasad. Ya, tentunya hasad adalah khuluqun dzamimun wa sifatun wadhi'atun haqiratun la takunu illa fin nafsil ajizah. Akhlak yang kotor, yang jelek, yang buruk, yang ada hanya pada jiwa-jiwa yang hina. Jadi hasad ketika menghinggapi kita, berarti kita telah masuk dalam kehinaan. Ketika kita berada dalam kehinaan, berarti kita masuk dalam jurang kehancuran. Ya. Hasad, kemudian macam-macam hasad. Yang ketiga kita tentang sebab kenapa ada hasad. Yang pertama, hadirin, biasanya lemahnya iman, du'ful iman. Lemahnya iman terhadap apa? Terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sampaikan di awal, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang sudah membagi. Ketika kita hasad, berarti kita protes terhadap ketentuan Allah. Ketika kita protes kepada ketentuan Allah, berarti iman kita lemah. Pertama kali yang membuat kita hasad, iri, dengki adalah lemahnya iman ini. Yang kedua adalah qillatul fahmi li ma'anil asma'i was sifat. Kita belum tahu makna-makna asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu bahwa ternyata Allah huwa Razik, yang memberi rezeki adalah Allah. Allah huwal basit, yang melonggarkan, memudahkan, mengkayakan. Wal qabid, yang menyempitkan. Allah huwal wasi', yang maha luas segala karunia-Nya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya semua itu adalah Allah yang sudah mengaturnya, hadirin.
lemahnya iman kita, kurang pahamnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang makna-makna dari Asmaullahil Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah kita menjadi orang-orang yang hasad. Kenapa kita mesti iri? Karena itu padahal itu sudah ditetapkan dan sudah dibagi oleh Allah. Karena kita nggak paham. Nggak paham, ternyata orang yang mendapatkan jatah sedikit tadi, kalau kita paham baik-baik, kemudian dia sabar, kemudian dia ridho, Allah angkat derajatnya. Walaupun di dunia seakan-akan orang mencibirnya, apa gunanya orang mencibir kita di dunia orang, tapi Allah memuji kita di akhirat. Pilih mana Pak? Dipuji oleh Allah walaupun orang-orang menghinakan kita, atau dipuji oleh manusia tapi Allah menghinakan kita. Kita pilih mana? Tentunya kita memilih Allah memuji kita, sekalipun orang-orang menganggap rendah kepada kita, tapi kita menginginkan kemuliaan dunia dari akhirat. Ya, kan, tetapi ketika kita nggak mendapatkan dua-duanya, setidaknya kita memilih yang kekal, yang hakiki, yang abadi dibanding yang fana, yang sementara, yang tidak lama akan hilang. Yang kekal adalah Allah, akhirat